Terima kasih masih terus mengawal saya dan mengawal Pak Wagub, anggota DPR RI hadir bersama kami, Ibu Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu. Hari ini saya mengunjungi Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dalam rangka melihat langsung aktivitas nelayan penangkapan di sini. Apa yang menjadi permasalahan akan segera kita cari jalan keluarnya. Salah satunya dari sektor infrastruktur, pelabuhan ini sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya dan penguatan-penguatan termasuk perluasan. Tadi Pak Wakil Bupati sudah minta untuk ditingkatkan pelabuhan ini menjadi pelabuhan samudra. Bedanya Nusantara ke samudra, kalau samudra ini lebih besar lagi. Dan nanti ke depan kita bisa harapkan bisa mengekspor ikan dari sini. Ini lagi kita hitung. Tentunya untuk ekspor itu perlu bea cukai dan kita harus yakinkan bahwa membuka ini langsung efisiensinya sangat sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta, ngapain harus sampai ke sana lagi, langsung saja dari sini. Potensi perikanannya cukup besar. Ini daerah perlintasan tuna secara internasional. Tidak hanya tuna, banyak jenis-jenis ikan lagi lain. Kalau dari Ibu Kepala Pelabuhan menyampaikan potensinya yang didaratkan di sini sampai 10.000 ton setahun. Tapi saya sangat yakin kalau ini kapal nelayannya diperbaiki, diperbesar, diperbanyak, saya yakin masih cukup besar. Karena ini belum termasuk kapal-kapal, optimalisasi kapal-kapal di pelabuhan perbatasan zone ekonomi eksklusif kita, ya belum banyak di situ. Nah ini kita harapkan akan kita dorong. Selain itu kami juga ingin melihat perikanan budidaya, baik itu darat maupun perikanan budidaya di pesisir tambak udang. Program prioritas kami ke depan, kami ingin memperkuat sektor udang. Indonesia baru belum ada 1 juta ton setahun sebelum ini. Nah, kami bercita-cita kalau bisa pangsa udang dunia ini kita menjadi motornya. Kenapa? Potensinya sangat luas. India sekarang sebagai negara pemain yang pengekspor terbesar dunia. Nah ini kesempatan kita di saat pandemi, India lagi lockdown, kita ada kesempatan mencuri etape ini. Makanya pada saat pandemi kemarin kami tidak ingin berhenti memproduksi udang. Pelaku usaha di beberapa daerah, para bupati-bupati seluruh Indonesia sangat antusias ingin membuka ini. Saya sudah minta para kepala daerah di seluruh Indonesia, begitu ada lahan-lahannya segera disiapkan, begitu nanti investor masuk, baik dari luar negeri, baik itu dari lokal, akan segera ada. Harus saya sampaikan dalam kesempatan ini, berbudidaya udang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu hanya menghasilkan 1 ton itu 1 hektar. Sekarang dengan proses program intensifikasinya, 1 hektar itu bisa menghasilkan 40 ton, paling sedikit. Karena 2000 meter, ini sudah terjadi di beberapa pelaku, bahkan lebih dari 3 kali. Kalau Anda berjalan dari sini menuju ke Cidaun, di Cidaun itu ada sudah sampai 3-4 tahun berjalan dan terus, bahkan si investor malah menginvestasikan terus. Potensi di Jawa bagian selatan ini sangat besar. Air lautnya bagus, karena lautnya curam juga airnya lebih bersih. Kalau di utara sudah terlalu banyak, dan saya akan perkuat wilayah selatan sampai ke Jawa Timur. Dan ini harapannya ke depan kita akan menguasai pasar udang di dunia. Kebutuhan udang di dunia ini 13 juta sampai 15 juta udang basah, dan Indonesia baru 1 juta, kurang dari 1 juta. Kalau kita mampu sampai 4 juta saja, Anda bisa bayangkan kalau hitungan rata-ratanya 1 hektar 40 ton dikali $5, itu sama dengan 2 miliar. 1 juta tonnya, $2 miliar. Dikalikan aja 4 juta. Itulah pendapatan yang potensi keuangan kita. Dan saya sangat optimis, dan di samping itu kami juga akan terus membangun padat karya di sektor tambak udang. Tadi saya hitung, kalau dulu bertambak, rata-rata dari perjalanan saya di Sulawesi, di Jawa ini saja, nelayan-nelayan di sekitar laut itu punya tanah 5 hektar, 2 hektar. Padahal untuk berbudidaya udang yang efektif itu nggak perlu yang berhektar-hektar. Kecil tapi menghasilkan. 1 hektar kalau bisa
dipakai untuk 5 KK. Dan ini dananya ada, kami akan coba memformulasikan terus karena ada program silvo fishery. Jadi menanam berproduksi udang di tambak, tapi juga kita menjaga mangrove-nya di tambak itu dengan konsep tradisionalnya juga tetap jalan. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, teman-teman anggota DPR, saya juga minta dapil-dapil Bapak yang punya potensi ini bisa kita sentuh. Anggaran tadi saya bisa kita sentuh dalam banyak hal, lewat APBN bisa, swasta bisa, bahkan dana BLU bisa, banyak potensinya. Jadi ini sementara terima kasih teman-teman, mohon disampaikan berita-berita baik kami untuk seluruh masyarakat, semoga membangun potensi perikanan kita lebih maju lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak, di Sukabumi kan pesisir selatan ini banyak pasir besi dibanding dengan tambak udang. Apakah lebih menguntungkan pasir besi atau tambak udang sebenarnya? Sebenarnya begini, tidak ada kehidupan yang saling meniadakan. Prinsip kami, kehidupan itu harus saling melengkapi. Tambang silakan di ranahnya pertambangan. Tambak ya dipertambakan, tidak harus saling meniadakan, kan bisa saling bergantian. Sementara bertambak sekarang tidak harus dengan menggunakan tanah saja, sudah bisa menggunakan bioflok dengan ukuran yang cukup besar. Ini tinggal bagaimana pengaturannya. Tentunya butuh kearifan dalam berpikir dan menindaklanjuti. Saya pikir bukan hal, jangan saling berhadapan antara isu lingkungan dengan isu produksi atau pertambangan dengan pertanian dengan kelautan. Saya pikir ini bisa dikawinkan. Selama dua-duanya semuanya bisa memberi untung buat masyarakat sekitar dan meningkatkan devisa negara, lapangan pekerjaan, ada manfaatnya buat seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir kita harus sama-sama kerjakan. Ya, silakan. Kalau di petani ada petani milenial ya. Kalau di nelayan, apakah ada cara-cara generasi mau jadi nelayan? Ada, kita sudah bikin. Jadi sistem wilayah untuk pembagian tambak udang milenial dengan konsep bioflok. Ini sedang dibangun di beberapa tempat. Dari APBN kita menggunakan 2 titik di Jepara dan Situbondo, dan yang 3 melalui BLU. Ini begitu sedang proses konstruksi, dan kita harapkan ini nanti anak-anak muda yang isinya. Ya, jadi satu tambak diharapkan itu 20 meter diameternya, itu 2. Saya mintanya 2 ini jadi nanti 2 ini dikuasain satu keluarga. Jadi 20 kali 2 diameternya nanti dikuasain, tapi dia berkelompok. Ada berapa sentranya kita bikinkan. Nah, sistem manajemen sudah kita bikin, diharapkan anak-anak sistem pemberian makannya juga pakai digitalisasi. Nah, kita harapkan ini anak-anak muda bisa muncul. Saya tidak akan cerita besar-besar dulu, karena kita mau lihat model ini begitu maju, akan saya langsung perbanyak. Sementara 5, mudah-mudahan kalau anggaran dari tambahan dari Ibu Menteri Keuangan nanti sudah cair dalam waktu yang dekat ini, bisa kita tambah lagi dan kita perbanyak. Kenapa? Berbudidaya udang ini memang agak susah-susah gampang, tapi sistem, teknologi, mekanisme, pelatihan, sumber daya manusianya sudah ada, hanya butuh kesabaran. Kenapa? Udang sama lele beda. Kalau udang 1 bulan itu 1 siklus bisa ganti kulit selama 5-6 kali. Kalau lele kan nggak perlu, makanya yang bikin kotor, bikin penyakit itu kotoran kulitnya. Nah, sistem perlakuan ini yang selalu kita harus kita sosialisasikan terus. Di kemarin dari kunjungan kami di 4 wilayah, justru menurut saya kalau ini berhasil, saya yakin orang ngojek sudah males, orang-orang yang kerja pegawai negeri juga sudah males. Kenapa? 2000 meter dia sudah menghasilkan sekali 1 siklus. Kalau setahun itu bisa 2,5 kali siklus, itu 10 ton, berarti 20 ton. Anda hitung aja 20 ton kali 50.000 atau kali 70.000. Itulah keuangan, perputaran uang yang bisa dilakukan. Efisien, untung besar atau kecil tergantung efisiensi. Dan sistem ini bukan hanya saya sekedar ngomong ketemu kemarin, enggak. Ini sudah berjalan, saya hanya memformulasikan yang ada, tinggal menjadi trigger, didorong dengan kekuatan politik yang besar. Pak Presiden sudah berkali-kali memerintahkan kami, kalau berpikir jangan yang biasa-biasa, sama saja nggak ada perubahan, harus yang lain, yang berbeda. Nah, ini yang kita minta. Makanya
Hari ini di tengah kesibukan kita semua, kita akan upayakan datengin semua wilayah Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Iya Pak. Pak Wagub ada tambahan? Terima kasih banyak teman-teman. Oh ya, satu lagi, Sukabumi dan pantai selatan Jawa ini sidat, Anda jangan lupa. Ini punya potensi sidat. Dan Anda tahu sidat di Indonesia ini tempatnya dia banyak. Walaupun beranaknya saya nggak tahu di mana, karena sidat ini aslinya kan bukan dari kita. Dia di apa? Galapagos, apa pulau mana? Saragossa. Nah pada saat sekarang ini lagi musim-musim banyak. Nah ini tinggal kita tangkepin, kita budidayakan, kita perbanyak. Besarnya di air tawar, harganya selangit. Ini yang kita minta. Selain saya minta ke Dirjen Budidaya dan timnya, saya minta jangan hanya sekedar, memang perintah Presiden jangan terlalu banyak komoditas dulu, satu tapi pasti. Nah ini udang, baru sidat. Nah satu lagi teman-teman, memang kalau lihat udangnya kan jenis Faname. Jangan lagi nanti dipertentangkan, karena Faname ini bukan udang asli kita. Faname ini udang asli dari Amerika Selatan. Kalau udang kita kan windu. Bedanya udang windu sama udang Faname, udang Faname ini bisa rapat sekali, 1 meter persegi, 1 meter kubik air di kolam itu bisa diisi sampai 1000. Tapi rata-rata yang saya sebut 40 ton itu cukup 200 ekor. Nah kalau udang windu paling maksimal 60 ekor, makanya produktivitasnya rendah. Walaupun udang windu menjadi udang khusus. Ini nanti kami tetap bangun windu. Dan dalam waktu dekat kami akan datang ke pusat perbanyakannya di Hawaii, di Konabe ya Pak. Konabe, beliau sudah ketemu saya di kantor, si pemiliknya minta izin untuk bangun di Indonesia, dan dia akan memberikan salah satu jenis bibitnya, itu mereknya Indonesia nanti. Dia ada jenis merek, yang satu fast growing, yang cepat tumbuh, resisten terhadap penyakit, yang satunya lagi gabungan. Nah dia mau salah satu diberikan ke Indonesia. Saya berharap yang salah satunya itu yang fast growing dan resisten, jadi gabungan ini jadi udang Faname Indonesia. Dia udah mau kasih. Pak Cok ada sini Pak. Sudah ya, sudah oke ya, udah clear. Tinggal mudah-mudahan, tadinya udah ke sana. Kami berharap tolong nanti Pak, kalau bisa berangkat dalam waktu dekat ini supaya nggak diambil negara lain, apa diambil negara Asia Tenggara lain. Ya kita siap, kita udah siap. Kalau perlu bulan depan kita rencanakan ke sana Pak. Potensinya besar, dan kalau ini sudah menjadi milik kita masuk ke Indonesia, jadi kita udah nggak perlu susah-susah beli benih di sana, dan masyarakat begitu mau budidaya udah nggak kesulitan lagi benihnya. Saya pikir ini intinya adalah kita hadir di sini untuk segera menyampaikan bahwa masyarakat nelayan, pembudidaya ikan di seluruh Sukabumi, seluruh Jawa Barat tidak sendirian. Ada pemerintah yang hadir atas perintah Pak Presiden untuk mendampingi dari urusan yang kecil sampai besar. Terima kasih teman-teman. Ya.